student, how are you today? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum memulai pelajaran, siapkan terlebih dahulu buku tulis, buku pelajaran, dan alat tulis kalian. Pertama-tama kita bahas mengenai ruang terlebih dahulu. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan ruang? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada gambar bumi, rumah, danau, dan hutan. Rumah sebagai tempat tinggal manusia. Hutan sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Begitu juga danau, ditinggali oleh ikan dan tumbuhan. Semuanya itu diisi oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal mereka. Dari ilustrasi tadi, bisa kita simpulkan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Nah, setiap ruang itu memiliki karakteristik yang berbeda. Itu sebabnya mengapa terjadi interaksi antar ruang. Sebagai contoh, wilayah A merupakan daerah perbukitan yang tanahnya subur, sehingga menghasilkan banyak sayuran, tetapi kekurangan ikan. Sedangkan wilayah B merupakan daerah pesisir yang menghasilkan banyak ikan, tetapi kekurangan sayuran. Untuk saling melengkapi kedua wilayah tersebut, melakukan interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang tersebut dapat berupa pergerakan orang, pergerakan barang, dan pergerakan informasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Ada 3 jenis kondisi yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau regional complementary. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Kondisi saling melengkapi. Yang pertama, wilayah A merupakan daerah perbukitan yang menghasilkan banyak sayuran atau surplus sayuran dan membutuhkan ikan. Sedangkan wilayah B merupakan daerah pesisir yang menghasilkan banyak ikan atau surplus ikan tetapi membutuhkan sayuran. Nah, kedua wilayah ini saling membutuhkan dan saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Di antara wilayah A dan B, ada juga wilayah C yang surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Wilayah C ini lebih dekat dengan wilayah A. Jadi, penduduk wilayah A menjalin kerjasama dagang ke wilayah C. Maka, hubungan wilayah A dengan wilayah B semakin melemah. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat bergantung pada infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan, dan jembatan agar sampai dengan cepat ke tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai tentu akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi. Sebagai contoh, penjual sayuran dari wilayah A ingin menjual sayurannya ke wilayah B. Namun, jalanan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dilalui. Akibatnya, penjual tersebut tidak jadi menjual sayurannya ke wilayah B. Demikian materi ruang dan interaksi antar ruang. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Feel free to subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.